kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai kelainan pada kelenjar gondok atau tiroid. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita bertemu kembali dengan Dr. M. Yadi Permana SPB Kaong. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Yadi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Hari ini mau bahas seputar kelainan pada kelenjar gondok atau tiroid. Dokter, ini atau kelainan tiroid gitu ya dok ya? Nah ini kan katanya nih gitu ya, kaum perempuan nih yang lebih banyak mengalami permasalahan, entah itu mungkin ada yang istilahnya ada yang hiper, ada yang hipotiroid gitu ya. Tapi sebenarnya tiroid ini sendiri apa dan fungsinya apa sih di tubuh manusia begitu dokter? Jadi kelenjar tiroid ini adalah salah satu kelenjar dari sistem endokrin di dalam tubuh kita yang berpengaruh ataupun berfungsi pada metabolisme tubuh. Jadi ini sangat penting dalam metabolisme sel-sel tubuh sehari-hari. Jadi dari hormon tiroid ini menghasilkan dari kelenjar tiroid ini menghasilkan beberapa hormon yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Tadi dikatakan bahwa yang terbanyak mengalami keluhan ini terkadang perempuan, karena pada perempuan secara natural tentu mengalami kondisi kehamilan. Di mana kehamilan itu metabolisme tubuh meningkat sehingga kebutuhan akan hormon-hormon tiroid itu meningkat. Pada beberapa kondisi dengan asupan yang kurang, fungsi hormon tiroid tersebut tidak mencukupi dari kebutuhan wanita tersebut selama hamil, sehingga beberapa wanita yang hamil dia terkena kondisi hipotiroid. Jadi berkaitan dengan pengaturan metabolisme tubuh begitu ya dok ya. Tadi perempuan dikatakan lebih rentan mengalami masalah atau gangguan tiroid karena memang ada mengalami kehamilan gitu ya dok ya. Atau mungkin usia-usia produktif belum hamil juga kan sering dengar juga itu dokter. Artinya kan apakah hanya kondisi kehamilan saja yang jadi dalam tanda kutip faktor resiko di sini, atau mungkin ada usia juga selain jenis kelamin tentunya ya. Ada faktor mungkin penyakit lain juga yang ternyata berkaitan? Ya, baik, tentunya dalam hal ini diet juga dipentingkan kan. Dalam hal ini tentu kebutuhan ketika menghasilkan hormon tiroid dia tentu perlu asupan. Kalau misalnya asupan beberapa zat kemudian vitamin itu kurang dari wanita, terkadang wanita itu kan sering diet ya. Sering diet untuk mencapai berat badan ataupun bentuk tubuh ideal, sehingga mengorbankan kelengkapan zat-zat tertentu. Mengorbankan tuh ya? Atau tanpa disadari ya dok ya? Tanpa disadari. Jadi artinya mengorbankan zat-zat tertentu, maksudnya zat apa nih yang? Ya, terutama misalnya kita bicara yang penting pada metabolisme itu adalah kalsium, ya kan? Nah, kemudian tentu beberapa protein yang penting dalam pembentukan hormon tiroid. Jadi mungkin dietnya itu harus lebih terstruktur dan berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi. Dan ini juga istilahnya kan kelainan ya dok. Kelainan tuh beda dengan penyakit. Atau sebenarnya begini, ketika memang ada gangguan, tentunya tadi kan akan mengganggu metabolisme tubuh seorang perempuan lah katakanlah. Tapi intinya kan biasanya apakah berbahaya? Tapi kalaupun berbahaya tuh yang nggak yang sampai mengancam nyawa atau bagaimana? Karena kita perlu tahu juga basic di sini tuh maksudnya seperti apa dokter? Baik, secara umum kita membedakan kelainan pada tiroid di orang dewasa itu. Yang pertama kelainan kekurangan ataupun kelebihan hormon tiroid. Dalam hal ini dikenal oleh orang awam istilah hipotiroid dan hipertiroid. Kemudian yang kedua kita bicara penyakit-penyakit bisa autoimun ataupun inflamasi peradangan, misalnya golongan penyakit Graves disease gitu kan. Kemudian yang ketiga yang paling kita hindari atau takuti biasanya sehubungan dengan penyakit tumor di tiroid. Keganasan begitu? Betul, tumor itu kita bicara tumor jinak ataupun tumor ganas, kanker dalam hal ini. Nah itu angkanya cukup sering, tetapi angka kejadian kanker tiroid itu lebih sering pada pria justru dibandingkan pada wanita. Berapa? Di atas 45 ataupun 50 tahun. Jadi tadi ada faktor
usia, penyakit lain yang tadi atau autoimun tadi, terus kemudian juga ya macam-macam gitu. Tapi kalau untuk dari segi aktivitas atau apa nggak terlalu berpengaruh ya, tentunya kan kalau aktivitas yang berlebihan pada usia produktif biasanya tanpa asupan yang cukup seperti tadi saya sampaikan itu bisa menyebabkan kondisi hipotiroid. Secara nggak langsung gitu, secara tidak langsung gitu. Tadi lebih ke diet juga gitu ya dok. Atau mungkin kan kita sering dengar yang iodium ini gitu ya. Jadi posisinya di mana di sini dok? Ke posisi iodium itu biasanya kita bicara di defisiensi iodium. Defisiensi iodium, di mana iodium ini sangat diperlukan untuk pembentukan hormon tiroid itu tadi. Nah tentunya akibat dari defisiensi hormon tiroid dan karena iodium tersebut, maka menyebabkan kelenjar tiroidnya berproduksi lebih untuk menghasilkan hormon tiroid karena defisiensi iodium tadi, yang menyebabkan pembesaran kelenjar gondok. Itu yang dikenal oleh orang pembesaran kelenjar gondok. Gondok ya, pembesaran kelenjar gondok. Karena karena kelenjar tiroid sendiri bahasa umumnya adalah kelenjar gondok. Berarti posisi atau letak di kelenjar tiroidnya ini sendiri di area sekitar. Karena kan kalau gondok kan leher nih gitu ya dok ya. Di tengah. Di sini ya? Iya di leher. Jadi di leher ini. Jadi kelenjar gondok atau kelenjar tiroid ini secara umum kita bisa membayangkan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi dengan sayap di leher kanan dengan leher kiri, dan yang di tengah itu seperti badan dari kupu-kupu. Tentunya pembesaran kelenjar gondok atau pembesaran kelenjar tiroid ini bisa seperti saya sampaikan sebelumnya. Karena penyebab kekurangan hormon, dalam hal ini kekurangan zat iodium tadi. Kemudian juga bisa karena proses inflamasi atau autoimun di mana pembesarannya bersifat menyeluruh, membesar ke 3 segmen ataupun bagian dari tiroid tersebut. Kemudian kalau misalnya karena tumor, biasanya bisa salah satu sisi ataupun bahkan kedua sisi dan ketiga sisi dari hormon atau kelenjar gondok tadi. Jadi maksudnya itu keluhannya lebih spesifik nampak begitu dok? Artinya tadi kan apa pembengkakan, terus kalau diraba terasa apa mungkin nyeri atau apa gitu. Bentuknya juga bagaimana, lokasinya bisa beda-beda tergantung dari tadi ini kurang atau mungkin lebih gitu ya, atau mungkin ada kondisi lain yang ada tumor tadi. Jadi bagaimana itu dokter? Secara umum kalau kita bicara defisiensi dari garam beriodium misalnya, saat ini kan di Indonesia ini seluruh garam harus mengandung iodium. Tetapi secara umum kalau dari dahulu biasanya kita akan ada menanyakan pasien tersebut tinggal di daerah mana. Tinggal di daerah pegunungan tentunya biasanya asupan iodiumnya kurang dibandingkan dengan warga ataupun masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nah, namun kalau kita bicara pembesaran tadi, itu yang biasanya terlihat terlebih dahulu oleh pasien ataupun oleh masyarakat ketika melihat di depan kaca kok ada pembesaran di leher. Nah, untuk membedakan apakah pembesaran ini kelenjar gondok ataupun kelenjar yang lain, biasanya kelenjar getah bening bisa di daerah leher. Itu harus dibedakan. Yang paling sederhana adalah ketika kita menelan, kita perhatikan apakah benjolan tersebut ikut bergerak ke atas tidak saat menelan. Karena kalau ikut bergerak ke atas saat menelan, itu biasanya berasal dari pembesaran kelenjar gondok. Jadi itu cara yang paling mudah. Tapi kalau yang tadi nyeri, berarti nyerinya juga nyeri saat menelan, atau mungkin saat berbicara, atau mungkin tidur pun, istirahat pun juga akan terasa keluhan. Atau tergantung dari yang tadi ini hiper atau hipo, atau mungkin yang tadi memang ada tumbuh massa di sini gitu ya. Jadi itu akan berbeda-beda juga begitu ya dok ya? Betul mbak. Jadi dalam hal ini kalau bicara nyeri, biasanya nyeri itu berhubungan dengan proses infeksi ataupun inflamasi yang akut. Nah itu biasanya ada keluhan nyeri. Sering sekali pada pembesaran kelenjar gondok ini tidak disertai dengan rasa nyeri. Nah itu yang terkadang diacuhkan oleh pasien ataupun masyarakat karena tidak terlalu mengganggu selain keluhan kosmetik. Gejala-gejala hipotiroid atau hipertiroid tidak selalu harus muncul pada pasien-pasien tersebut mengingat penyebab yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan apabila hipotiroid ataupun hipertiroidnya itu tidak terlalu tinggi kadarnya, kadar penurunan ataupun kadar penambahannya, maka tentunya gejala-gejala hipertiroid maupun gejala-gejala hipotiroid yang nanti akan saya jelaskan kemudian itu tidak terlalu mengganggu buat pasiennya. Tapi kalau kita kenapa sih perlu memahami bahwa ini harus seimbang gitu ya dok? Artinya jangan over, jangan under juga gitu ya. Apakah memang intinya akan mengganggu, tadi kalau sekalinya metabolismenya ini jadi terganggu, otomatis apa kalau perempuan mengganggu kesuburannya? Atau kalau pria mengganggu apanya gitu dok? Jadi
kita mesti tahu kepentingannya di mana nih gitu. Karena orang kalau nggak dikasih tahu kan apa ya, nggak paham gitu loh dok. Baik, tentunya kan metabolisme dalam tubuh ini, hormon tiroid ini berperanan pada metabolisme tubuh secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Sehingga mengganggu dari fungsi-fungsi ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Termasuk di dalamnya masalah kesuburan ini tadi gitu loh. Tetapi tentunya tidak berhubungan langsung, ya kan? Kadar tertentu dan tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut mengenai apakah misalnya kondisi ketidaksuburannya disebabkan karena ketidakseimbangan atau kurangnya hormon tiroid tadi. Karena tentunya kalau kita bicara kesuburan ini banyak faktor yang berpengaruh. Betul. Namun kalau kita berbicara mengenai masalah kelebihan atau kekurangan, kelebihan yang ekstrim itu menyebabkan itu metabolisme tubuh yang meningkat, sehingga yang paling mengganggu adalah keringat yang berlebihan, kemudian jantung berdebar-debar, ya kan? Bahkan kalau yang paling ekstrim, kalau bola mata terlihat seperti menonjol keluar, ya kan? Sehingga aktivitas apapun itu sangat mengganggu. Dan berat badan tidak bertambah, tidak bertambah-tambah, bahkan cenderung berkurang walaupun makannya banyak. Nafsu makannya juga biasa ya sebetulnya. Meningkat justru, bisa meningkat karena kan kebutuhan banyak, tetapi karena metabolisme tubuh yang berlebihan sehingga tidak diakumulasikan dalam bentuk misalnya menjadi massa otot dan lain sebagainya. Tapi berat badannya ya segitu-segitu aja atau malah kurang cenderung gitu ya. Itu yang harus kita waspadai. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya. Nanti lebih detailnya lagi gejala atau ciri-cirinya mungkin akan dijelaskan dokter di segmen selanjutnya berdasarkan slide juga kali ya dok. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kelainan pada kelenjar gondok atau tiroid bersama dengan Dr. M. Yadi Permana SPBK ONG, dokter spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dr. Yadi, dilanjutkan kembali ya. Baik, mari. Jadi langsung saja kalau begitu slide-nya satu persatu dimunculkan. Nah, ini kan sebenarnya tadi untuk penekanan aja nih, barangkali ada yang belum mengikuti di segmen awal. Apa sih itu tiroid? Kelenjar di leher yang berbentuk kupu-kupu menghasilkan hormon tiroid T3, T4 mengatur metabolisme dan feedback mechanism. Jadi apa yang mau dokter kembangkan di sini dok untuk penekanan lagi sih untuk slide pertama? Jadi bahwa kelenjar gondok ini atau kelenjar tiroid ini terletak di leher, kemudian tadi berbentuk seperti kupu-kupu dan berperan penting dalam menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4 yang mengatur metabolisme, dan ini mengatur metabolisme secara keseluruhan. Jadi pada beberapa titik mengatur feedback mechanism, baik dengan beberapa kelenjar di daerah otak misalnya, kemudian atau di daerah yang lain berhubungan dengan kelenjar tiroid ini. Nah, lokasi di situlah ya. Jadi nanti kalaupun ada keluhan pasti areanya di lokal situ aja biasanya dok. Kalau keluhannya yang bersifat lokal, tetapi kalau nanti akan saya jelaskan, kalau keluhannya karena berpengaruh terhadap fungsi, tentu dirasakan oleh tubuh secara keseluruhan. Oke, next. Kalau berpengaruh ke fungsi ya pasti akan secara keseluruhan ya dok ya. Kelainan pada tiroid tadi ada kelainan hormon, pembesaran kelenjar, dan infeksi. Oh, infeksi ini ya. Jadi maksudnya apa nih dari poin-poin ini dokter yang bisa dijelaskan? Jadi kalau tadi kelainan hormon tentu kita bicara tadi yang lebih hipertiroid, kemudian hipotiroid, yang gejalanya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa, nah di sini seperti ini. Biasanya kalau misalnya kelainan tiroid tersebut, yang paling kita sadari adalah ada benjolan terlebih dahulu. Kalau benjolannya cukup besar ya, biasanya bisa disadari. Namun kan pada wanita, ya apalagi yang memakai jilbab biasanya kurang diperhatikan. Nah, kalau misalnya seperti Mbak Rini gitu, tentunya akan terlihat kalau misalnya ada benjolan sedikit. Karena belum pakai gitu ya. Nah, namun perlu dilihat apakah hanya keluhannya bersifat benjolan saja. Tentu harus diperhatikan nanti gejala gangguan hormonnya baik hiper maupun hipotiroid. Nah, yang harus paling penting diperhatikan apakah benjolan tersebut berhubungan dengan adanya gangguan menelan misalnya, kemudian adanya perubahan suara menjadi serak, serta mengganggu proses nafas, terkadang sesak napas. Walaupun benjolannya tidak terlalu besar ke arah luar. Oke, gitu ya. Gangguan menelan, suara serak, sesak napas. Tapi memang ini perlu dievaluasi lebih lanjut lagi ya dok ya, kan segala kemungkinan juga bisa juga kan. Coba next slide.
ini gambar, pendengar radio tidak bisa melihat gambar dok dari Fit Radio Semarang. Jadi ini kira-kira ada gambar apa di sini dok? Jadi ini soal gambar, nah di gambar yang sebelah kiri itu yang pertama tentu pembesaran tiroid secara keseluruhan, difusa istilah kita. Jadi betul-betul melingkupi seluruh leher bagian depan, baik kiri maupun kanan, ya kan? Dan serta tengah. Ini biasanya datang dengan ukuran relatif lebih besar dan ini berlangsung cukup lama biasanya. Cukup lama, bisa sampai 5-10 tahun gitu loh. Pasien ini tanpa ada keluhan yang lain selain benjolan. Yang perlu diperhatikan adalah ini biasanya kelainan tumor jinak ataupun misalnya kekurangan hormon tiroid tadi. Karena hipotiroid bisa seperti ini. Jadi produksinya berlebihan. Jadi penyakit gondok biasanya dikenal oleh masyarakat awam. Namun yang perlu lebih waspada lagi adalah apabila pembesarannya hanya setempat, baik di kiri, kanan maupun tengah. Itu kita bilang ada nodul, ada benjolan khusus di situ, di mana pembesaran tiroid nodosa. Kemudian apabila penyebabnya proses inflamasi atau autoimun, biasanya kita bilang tiroiditis. Nah itu dapat juga berhubungan dengan hiper ataupun hipotiroid bisa. Kemerahan. Jadi tergantung dari penyebabnya, yang tentu perlu diperiksa lebih lanjut. Baik itu melalui pemeriksaan darah, hormon T3, T4, dan TSH biasanya, thyroid stimulating hormone, ataupun dengan USG, ultrasonografi. USG untuk, atau cek hormon dalam darah tadi. Untuk melihat gambaran dari pembesaran ataupun nodul di kelenjar tiroid tersebut. Terus juga, mohon maaf nih dok, ini jadi seperti kecil lama-lama besar, menetap, cenderung menetap, atau sekarang normal, terus nanti sewaktu-waktu bisa agak besar. Jadi bagaimana sih kalau untuk keluhannya itu sendiri gitu? Ya, keluhannya biasanya yang dikeluhkan seringnya datang dengan benjolan. Benjolan di leher. Nah tadi untuk melihatnya adalah apakah benjolan tersebut ikut bergerak saat menelan atau tidak. Untuk memastikan kira-kira ini berasal dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid dan membedakan dengan kelenjar getah bening misalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan biasanya kita lihat apakah progres ataupun kecepatan pertumbuhan dari benjolan ini. Apabila kurang dari 1 tahun kemudian benjolannya bertambah sampai 2 kali lipat, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan terjadinya kanker dari kelenjar gondok. Namun bisa saja itu bisa berupa kista dari tiroid ataupun kelenjar gondok. Maksudnya kista adalah ada cairan, penumpukan cairan di situ. Dan harus diperhatikan apakah penumpukan cairan tersebut disertai dengan bagian yang padat atau tidak. Kalau cairan saja biasanya itu terkadang oleh dokter dilakukan tindakan aspirasi. Jadi disedot cairannya kemudian diperiksakan komponennya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa biasanya komponen sel-sel kankernya itu beradanya bukan di bagian yang cair, tetapi di bagian yang padat, apakah itu di kapsul ataupun di dindingnya. Dan itu bisa dievaluasi dengan USG. Dengan USG bakal tahu lebih jelas lagi ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Ya sekarang mengenali gejala hipertiroid nih gitu kan. Metabolismenya naik, tangan tremor, jantung berdebar, keringat berlebih, mata menonjol. Ini jadi banyak yang menyangka, oh jangan-jangan jantung nih atau apa gitu ya dok ya. Jadi nanti dalam perjalanannya memang bisa menyebabkan penyakit jantung kalau misalnya ini tidak ditangani dengan baik, ya kan? Jantung apa dok? Penyakit jantung? Jadi maksudnya tentunya nanti kan jantungnya itu akan tumbuh besar ya, karena kan fungsinya karena dirangsang oleh hormon tiroid yang berlebihan ini, dia memompa lebih cepat, tidak seharusnya gitu. Karena metabolisme tubuh juga lebih naik tadi. Ada tremor segala dan mata menonjol gitu ya. Ini ada ciri-ciri yang sebenarnya bisa juga sih dicari di internet dengan sumber yang akurat tentunya. Ingin mengetahui ini ciri-ciri dari hipertiroid seperti apa sih gitu ya. Sebelum nanti dikonsultasikan ke dokter. Betul, baiklah. Coba slide selanjutnya ini. Nah ini hipo sebaliknya ya dok ya? Iya betul, ini sebaliknya bisa yang disebutkan metabolisme turun, kadang merasa kedinginan, letargi, konstipasi, gangguan haid maupun rambut rontok. Jadi maksudnya kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan haid saja gitu karena hipotiroid tadi. Makanya saya bilang tadi metabolisme dari hormon tiroid ini mempengaruhi yang lain. Tapi sekali lagi tidak mesti setiap kali gangguan haid pasti tiroidnya bermasalah. Namun bisa. Sehingga memang perlu dievaluasi. Antara hiper dan hipo mana yang lebih
bahaya sih dok? Nggak begitu ya pertanyaannya. Ya. Jadi sering ditanyain kalau juga. bicara lebih bahaya, tentunya semua mempunyai bahaya masing-masing. Artinya apa? Artinya setiap kali kelainan hipo ataupun hipertiroid ini harus segera ditangani dengan baik. Karena sebetulnya penanganan hipo atau hipertiroid ini cukup dengan konservatif, jadi tidak ada tindakan pembedahan, namun dengan obat-obatan. Baik obat-obatannya yang fungsinya untuk meningkatkan hormon tiroidnya ataupun menurunkan hormon tiroidnya itu sendiri. Obatnya diminum setiap hari apa? Diminum setiap hari. Seumur hidup? Atau? Tergantung, kalau misalnya nanti makanya kalau misalnya kondisi hipertiroid ini berlangsung terus misalnya, dan dilihat apakah kelainannya ini pembesarannya bersifat diffuse atau menyebar tadi, biasanya kegagalan pengobatan seperti itu karena kan mengganggu fungsi yang lain misalnya. Jadi kita harus atasi dengan pembedahan untuk mengangkat kelenjar tiroid yang fungsinya berlebihan tadi. Oh, ini naik level lagi nih. Betul. Pembedahan nih. Oke, jadi memang dilihat-lihat juga setelah diberi obat tadi respon tubuhnya bagaimana gitu ya. Nanti kalau kira-kira perlu diangkat tadi kelenjarnya baru mungkin pertimbangan yang dengan pembedahan begitu ya dok ya. Oke, baik. Next slide tentang apa? Neoplasma tiroid. Ini singkat-singkat aja. Udah kemungkinan tadi ini jinak atau ganas iya, gitu betul. ya dok ya. Jadi kan ini kalau kita bicara neoplasma atau tumor secara keseluruhan istilah orang awam terbagi dua tentunya jinak maupun ganas. Ganas itu yang kita sebut kanker tiroid. Kanker tiroid itu ada beberapa macam, yang tumbuhnya lambat tadi ini golongan papiler, folikuler, kemudian yang tumbuhnya sangat cepat bisa golongan medulare dan anaplastik. Ini sangat cepat pertumbuhannya. Tapi kalau untuk keganasan mungkin ada faktor resiko dari riwayat keluarga atau mungkin lifestyle yang seperti apa dok yang tadi ada? Ya, kalau dari riwayat keluarga tentunya pasti ada hubungan, tetapi bukan yang ukuran yang utama. Sekali lagi, kemudian lifestyle tentu konsumsi alkohol, kemudian makanan yang dibakar misalnya, junk food saat ini gitu ya? karsinogenik, ini bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker tiroid dan merokok ya, terutama pada laki-laki. Makanya tadi sering kanker tiroid ini terjadi pada laki-laki. Oke, ini berdasarkan penelitian gitu ya dok Pasti. ya. Slide berikutnya lagi sekarang tentang, nah makanya tadi dokter bilang kan dipastikan dulu nih USG, cek fungsi hormon, timingnya juga kapan gitu dok. Dan ini ada berlanjut kok, ada CT scan, ada MRI leher, ada biopsi kalau dicuriga ke arah mana juga gitu dokter. Jadi kalau misalnya yang paling sederhana dan tidak invasif tentunya USG dan pemeriksaan fungsi hormon. USG ini USG sederhana saja untuk melihat apakah pembesarannya ini tadi diffuse menyeluruh ataupun ada nodul. Yang nodul ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai ini ke arah kanker tiroid. Kemudian apabila diperlukan tentu kita bisa melakukan pemeriksaan fine needle aspiration biopsi pakai jarum untuk mengambil sampel dari nodul tadi untuk melihat apakah ada sel-sel kanker ataukah tidak. Kemudian perlunya CT scan leher maupun MRI leher apabila dirasakan perlu pada nodul-nodul misalnya atau yang besar, cukup besar, kita ingin melihat nih kira-kira ada penekanan jalan nafas atau tidak. Kemudian kalau MRI mau lebih sophisticated, biasanya kita mau melihat apakah ini setelah mengenai struktur jaringan lunak sekitarnya atau tidak. Terkadang CT scan dan MRI ini tidak diperlukan apabila dari USG sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas dengan USG ya ngapain lagi gitu dengan yang lain yang lebih ini lagi gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi, masih ada nggak? Oh, ini sih lebih ke pengobatannya gitu ya. Tadi konservatif aja, dilihat dulu evaluasi USG berkala tentunya ya, obat-obatan gimana nanti perkembangannya dimonitoring terus gitu ya. Operatif nih kalau yang memang sudah seperti apa dok sehingga harus ke bedah gitu. Baik, jadi kan kalau operatif ini kalau kecurigaannya ke arah kanker itu pasti operatif. Karena terapi utama untuk kanker tiroid adalah operasi, pengangkatan kelenjar tiroid. Apakah pengangkatannya bersifat sebagian ataukah pengangkatannya bersifat semua? Itu tergantung dari besarnya nodul kelenjar tiroid yang ada dan letaknya. Letak dan size-nya gitu. Betul, ya, dan size-nya ukurannya. Jadi nanti ada sistem scoring tertentu yang menyebabkan kita mengambil keputusan, oke, ini cukup diambil sebagian dan kita evaluasi. Atau mungkin karena sudah mengenai beberapa sisi, itu oke, kita harus angkat semua kelenjar tiroidnya. Kenapa pertimbangan ini penting? Karena kalau misalnya kelenjar gondoknya kita angkat semua pada kanker tiroid, maka pasiennya tentu harus meminum obat pengganti hormon tiroid seumur hidup. Oke, jadi nggak apa-apa diangkat, tapi ada obat yang harus dikonsumsi seumur hidup.
dan itu tidak menyebabkan efek samping yang terlalu berbahaya buat pasien, justru harus dikonsumsi karena kalau tidak dikonsumsi nanti kondisinya jatuh kepada hipotiroid. Karena kan hormon tiroidnya tidak ada yang menghasilkan lagi karena sudah diangkat kelenjar tiroidnya. Dan ini tadi untuk adjuvan ada radiasi. Ya, gitu jadi maksudnya pada kanker tiroid, kalau misalnya dianggap perlu, ada bagian yang kita anggap masih tersisa atau dievaluasi biasanya melalui scan tiroid, melalui zat pemasukan zat radioaktif, itu bisa dilakukan ablasi. Jadi dengan tidak dikenal istilah kemoterapi pada kanker tiroid, tetapi terapi adjuvannya sifatnya tadi ablasi internal. gitu ya. Jadi operasi yang paling utama pada kanker tiroid, kemudian jika diperlukan tentunya ada tindakan ablasi tadi. Jadi paling penting untuk berkonsultasi kepada dokter, baik itu kalau misalnya penyakit dalam endokrin ataupun bedah onkologi untuk mengetahui kondisi kelainan tiroid pada Anda. Jadi yang terlibat nih bedah onkologi, dokter spesialis penyakit dalam bagian yang pelajari endokrin gitu ya dok ya. Atau mungkin macam-macam tergantung tadi keluhan-keluhan yang lainnya juga kan ya dok ya. Oke, ada lagi saat berikutnya sebelum kita masuk ke pertanyaan email. Ya, jadi mungkin ini sedikit informasi saja kepada masyarakat bahwa operasi tiroid itu tidak mesti harus, terkadang kan kalau wanita takut tuh dilakukan sayatan dari sini karena bekasnya. Jadi kita biasanya melakukan transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach. Jadi bisa dari dalam rongga mulut seperti ini, sehingga bekasnya tidak nampak. Tapi ini kalau misalnya pada ukuran yang kecil biasanya, atau kecurigaannya lebih ke arah bukan kanker. Kan tadi dilihat letak ukuran gitu ya dok, nanti akan disesuaikan oleh dokter yang bersangkutan. Oke, yang penting tadi kalau bedah minimal invasif tuh sayatannya mungil gitu ya dok, kecil. Jadi secara kosmetik tidak terlalu. Sebenarnya mungkin lebih takut ke apa nih setelah tindakan keluhan-keluhannya atau gejala sisa atau apa gitu macam-macam. Tapi sebenarnya kan nanti kan pasti ada follow up yang bisa dokter edukasikan kan dok. Jadi kan tentunya kita bicara ketakutan biasanya pada masyarakat ataupun pasien untuk melakukan operasi tiroid adalah kehilangan suaranya. Suaranya hilang. Nah biasanya karena fungsi atau di dekat kelenjar tiroid tersebut berjalan saraf yang mempersarafi pita suara. Semakin besar kelenjar tiroid tentu kemungkinan komplikasinya akan semakin besar. Maksudnya jadi parau atau apa? Jadi dia tidak suaranya serak. Jadi hilang, jadi kayak jadi gitu berubah lah gitu. Berubah suaranya. Tentunya kalau yang paling penting adalah dokter bedah yang mengerjakan, dalam hal ini dokter bedah onkologi yang telah memang mempelajari hal ini, itu telah mempreservasi ataupun melindungi dari saraf tersebut. Sehingga saraf tersebut utuh. Dan apabila suara serak itu terjadi, biasanya terkadang karena proses operasi itu sendiri, jadi kan sarafnya tersenggol atau apa, tetapi tetap utuh. Atau misalnya karena pembiusan, karena pembiusan dimasukin selang ke dalam tenggorokan, otomatis mengganggu suara. Tapi itu biasanya kurang dari seminggu akan pulih. Oh, kurang dari seminggu akan pulih. Ya. Tetapi kalau misalnya suara serak itu memang karena pada beberapa tadi kan saya sebutkan bahwa kalau misalnya kelainannya karena kanker, kanker itu bisa menginfiltrasi ataupun mengenai saraf yang mempersarafi pita suara. Sehingga tentunya apabila sarafnya sudah terkena dari awal, sangat sulit untuk kembali lagi ke normal. Kalau sudah dari awal ya. Betul. Jadi sangat penting makanya deteksi dini tadi, sehingga kita bisa tangani dengan baik apakah itu sifatnya konservatif ataupun operatif. Oke, baik, sebelum nanti bahas deteksi dini itu mungkin di segmen terakhir ya. Ini ada pertanyaan dari email, dokter bisa beri tanggapan ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Agustinus. Bertanya seperti ini. Dokter, saya mau tanya hubungan tiroid dengan kehamilan. Usia kehamilan istri saya sudah di trimester 2. Sebelumnya pernah dites dan sedikit hipotiroid. Apakah obat tiroidnya tetap boleh dikonsumsi selama hamil? Terima kasih dokter. Mungkin banyak yang masih berpikir obatnya ini aman tidak untuk si janin, dan kalaupun dikonsumsi mungkin apa dosisnya dikurangin atau apa gitu ya dok. Jadi bagaimana nih tanggapannya untuk Bapak Agustinus dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agustinus. Kalau tadi disampaikan bahwa istri Bapak sekarang kondisinya sedang hamil, mungkin informasi yang belum kita dapatkan apakah memang obat
tiroid tersebut telah didapatkan sejak sebelum kehamilan, ataukah karena kondisi yang dicek itu hipotiroid maka diberikan hormon tiroid tadi. Tentunya obat tersebut harus dikonsumsi oleh istri Pak Agustinus, karena kalau kondisi hipotiroid ini berlangsung lama maka justru akan mempengaruhi perkembangan janin putra atau putri Pak Agustinus itu sendiri. Di trimester 2 ini? Di trimester 2 ini. Jadi kalau memang sudah bisa dikenali sejak trimester 1 atau trimester 2, maka ini akan dievaluasi terus. Pastinya dokter kandungan akan mengkonsultasikan ke dokter penyakit dalam ataupun dokter endokrin ya, untuk melihat dan memantau, karena semakin dia trimester 2 ke trimester 3 tentu kebutuhan tubuhnya akan meningkat. Sehingga selain obat tiroid tadi harus diperhatikan masalah asupan gizi yang tadi saya sampaikan, sehingga bisa berjalan secara simultan. Oke, jadi ada nutrisinya juga yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau untuk kasusnya sendiri di perempuan ya dok, ya lebih banyak pada saat memang kehamilannya itu baru ada timbul masalah, atau sebelumnya udah ada sehingga perlu perlakuan khusus nih ketika beliau ini sedang hamil gitu. Umumnya seperti apa dok kalau di Indonesia atau praktek dokter sehari-hari ini? Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa pada proses kehamilan tersebut metabolismenya meningkat, tentunya kebutuhan akan hormon tiroidnya juga meningkat. Pada wanita sekali lagi apabila asupan gizinya tidak cukup, maka akan jatuh kepada kondisi hipotiroid tadi. Makanya sangat penting, mungkin hipotiroid ringan sudah ada pada pasien sebelum hamil ataupun sebelum menikah. Namun akan lebih nyata pada saat kehamilan. Atau biasanya dokter kandungan secara memang secara untuk identifikasi deteksi dini dari awal pada kehamilan tersebut memeriksa fungsi hormon tiroid tersebut. Jangan sampai memang pasiennya jatuh pada kondisi hipotiroid dan tidak disadari karena tidak menimbulkan gejala. Kalau tidak disadari karena tak bergejala. Ya, karena hipotiroidnya misalnya jatuhnya belum berat, jadi masih ringan, jadi tidak bergejala. Oke, gitu ya, masih ringan tapi kan metabolisme tadi udah mulai keganggu. Betul, gitu nanti akan mengganggu perkembangan dari janin itu sendiri. Kalau untuk cek hormon itu bebas ya waktunya dok, artinya nggak ada di usia keberapa gitu atau mungkin ya pada itu saat nanti apa? Tergantung dari kebijakan dokter kandungannya, tapi biasanya di setiap trimester paling tidak itu akan dievaluasi kalau dirasakan perlu. Oke, begitu ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dok ya, dari Tia. Tia ini usianya 28 tahun dokter. Dok, saya penderita GERD dan keluhan saya, tenggorokan saya ini sering perih, mual, dan mau muntah terus. Apa kondisi tenggorokan atau mulut yang asam akan merusak atau mengganggu keseimbangan tiroid juga? Karena letaknya ini ya di sini tadi kan. Karena saya punya keluhan rambut rontok, berat badan naik terus, seperti gangguan tiroid gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Apakah ada kaitannya atau enggak sih gitu? Kebetulan aja terjadi bersamaan keluhannya. Bagaimana dok? Terima kasih Mbak Tia atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai masalah keluhan GERD tentunya perlu dikomunikasikan dengan dokter penyakit dalam dari Mbak Tia itu sendiri. Namun secara umum kondisi GERD tadi tidak berpengaruh terhadap fungsi hormon tiroid secara langsung. Hanya mungkin perlu difahami bahwa apakah dalam kondisi GERD tersebut maka asupan nutrisi ataupun gizi dari Mbak Tia ini kurang atau gimana terhadap tadi yang tertentu, misalnya yodiumnya, kalsiumnya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan fungsi tiroidnya berkurang. Tetapi tadi rambut rontok itu kan bisa disebabkan banyak kondisi. Sementara berat badan naik justru tidak selalu terjadi pada pasien dengan hipotiroid. Jadi begitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tadi perlu dievaluasi juga mungkin dari GERD-nya ini, apakah tadi nafsu makannya jadi terganggu dan tadi lebih ke nutrisinya jadi nggak seimbang, dan itu akan mempengaruhi tadi keseimbangan fungsi atau kelenjar tiroid itu sendiri gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir lebih detailnya lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. M. Yadi Permana SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi di Rumah Sakit Hermina Bekasi untuk membahas mengenai kelainan pada kelenjar gondok atau tiroid. Dan Dr. Yadi dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke closing statement. Jadi begini ya dok ya, ini kita bahas either orangnya ini ada masalah atau mungkin hiper kayak atau hipo gitu ya, atau mungkin apapun lah itu yang mengganggu keseimbangan tiroidnya, dengan yang belum tapi waspada juga begitu ya dok ya. Apakah memang kata kuncinya itu lebih ke mengatur atau mengelola tadi pola makan kita gitu ya dok ya, untuk bisa dibilang bukan mencegah sih, tapi paling nggak mengatur keseimbangannya itu. Apakah lebih ke situ arahnya atau memang ada tambahan lain sih dok? Kira-kira apa yang bisa dokter jelaskan di sini dok? Baik, kalau untuk mengenai masalah keseimbangan tadi, yang paling penting tentu menjaga asupan nutrisi ya. Dalam hal ini yang slogan yang dari dulu 4 sehat 5 sempurna itu ya tentunya harus dikerjakan secara baik. Tentu asupan protein kita bisa banyak dapat dari ikan, ya kan, yang diproduksi dari laut. Dimana kalau dari laut itu tentu komponen zat seperti zinc, kemudian magnesium, kalsiumnya juga cukup tinggi. Susu, telur, ya kan, susu, telur tentu juga harus diperhatikan. Dan sayur-sayuran jangan lupa, sayur-sayuran hijau seperti seperti bayam, kangkung, gitu kan, itu juga asupan nutrisi yang cukup baik buat kita. Kemudian ya kita bicara perilaku hidup sehat, termasuk dalam aktivitas juga harus kita jaga. Pola olahraga rutin 30 menit selama 3 kali seminggu minimal, supaya memang menjaga daya tahan dari tubuh. Dan apabila memang kita, itu bisa sebagai deteksi dini juga, kalau misalnya kita dengan aktivitas seperti itu ternyata sudah cukup cepat lelah, mungkin tentu harus kita lihat apakah jangan sampai hormon tiroid kita kurang gitu. Dengan aktivitas yang sederhana kita cepat lelah gitu kan. Tentunya nanti dipelajari apakah ini juga ada hubungan dengan sakit jantung atau hal yang lain. Tetapi secara umum kita lihat dari sisi usia. Kalau misalnya usianya masih usia produktif, kira-kira jantungnya masih bagus, perlu kita waspadai kemungkinan timbulnya keluhan karena hipotiroid ini itu sendiri. Oke, jadi kalau untuk pola makan sebenarnya umum ya, yang protein, terus yang mengandung tadi zinc, magnesium, kalsium tadi ya. Jadi dari apa tuh susu, telur tadi ya, terus ayam, ikan ya, intinya yang seperti itu ya dok ya. Menu gizi seimbang lah ya, pola gizi seimbang kurang lebih seperti itu, dan aktivitas fisiknya juga atau pola istirahat barangkali. Tadi kan kita perlu bukan deteksi dini ya, istilahnya lebih ke screening tubuh kita ya. Kok baru aktivitas sebentar udah mulai lelah, jangan-jangan saya ada kemungkinan hipotiroid. Jadi kan rajin baca-baca juga ya dengan sumber-sumber yang akurat tentunya. Tapi dok, nah ini kan karena di tengah pandemi gitu ya dok ya, barangkali kita bisa kan memanfaatkan konsul online gitu dokter, karena kan mungkin ada juga yang kapan nih saya perlu ke dokter untuk memastikan, kapan saya perlu ke bagian bedah onkologi untuk konsul, atau mungkin ke dokter mana dulu sih untuk memastikan saya ini mungkin ada keluhan seperti ini, apakah saya ada masalah di kelenjar tiroid saya. Itu kira-kira step by stepnya juga bagaimana dok, untuk semakin menimbulkan kesadaran kita juga nih langkah-langkahnya. Kalau misalnya kita lihat tadi keluhannya berhubungan dengan gejala-gejala hipotiroid atau hipertiroid, maka tentunya bisa datang ke teman sejawat dokter penyakit dalam, atau yang lebih subspesialis adalah subspesialis endokrin. Tapi apabila sudah berbentuk ada benjolan di leher, yang kita konfirmasi tadi yang paling mudah ketika menelan itu ikut bergerak ke atas, tentu sangat penting untuk segera datang konsultasi ke dokter bedah onkologi. Tidak semua benjolan itu misalnya harus langsung segera diangkat, tetapi nanti oleh dokter bedah onkologi yang bersangkutan akan dievaluasi penyebab dari benjolan tersebut. Apabila penyebabnya bisa coba diatasi dulu secara konservatif dengan pemberian obat-obatan, tentu akan dilakukan konservatif terlebih dahulu. Namun apabila ini misalnya ke arah tumor ataupun ke arah kanker, tentunya harus segera dilakukan tindakan supaya jangan sampai terlambat tadi yang saya sampaikan. Tentu sekali lagi banyak tools yang diperlukan ataupun dilakukan kepada pasien untuk memastikan pembesaran kelenjar gondok tersebut seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin lebih bisa ditekankan tidak sih dok, apalagi di era yang seperti sekarang ini kita mudah mengakses informasi, jangan-jangan aku punya faktor resiko yang cukup tinggi sehingga tadi penting untuk melakukan deteksi dini ya kalau yang untuk keganasan gitu ya. Itu barangkali tadi lebih ditekankan ke usia berapa, jenis kelamin apa barangkali dokter? Kalau misalnya ke arah kanker kan tadi saya sampaikan memang pada jenis kelamin pria, biasanya di atas umur 50 tahun.
tahun, ya kan. Kemudian kalau pada usia muda memang sangat jarang ya untuk terjadi, tapi bukan tidak mungkin. Sekali lagi pola hidup yang bergeser saat ini pada masyarakat kita menyebabkan angka kejadian kanker juga cenderung meningkat. Betul. Sehingga perlu diwaspadai apabila kita merasa bahwa selama ini pola hidup kita kurang sehat ataupun tidak sehat. Tentunya kalau untuk mengenai konsultasi sekarang ini banyak setiap rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan menyediakan fasilitas konsultasi buat masyarakat apabila di era pandemi seperti ini memang belum memungkinkan untuk datang ke fasilitas kesehatan tersebut secara langsung. Dan kalaupun harus datang ke rumah sakit, jangan tahu kan sekarang kan ada protokol kesehatan yang bisa diikuti dengan baik ya, standarnya. Jadi jangan sampai menunda pengobatan juga hanya karena takut ke rumah sakit, katakanlah seperti itu. Karena di tengah pandemi COVID ini begitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua mengenai kelainan pada kelenjar gondok atau tiroid ya. Silakan dokter. Baik, kelainan pada kelenjar gondok ini bisa berupa benjolan yang paling sering ataupun tidak benjolan. Untuk tidak benjolan ini perlu diperhatikan apakah ini berhubungan dengan tadi gejala hipotiroid maupun hipertiroid. Namun apabila ada benjolan perlu diperhatikan apakah ini ke arah kanker bisa ataupun tidak. Karena kanker misalnya tadi adanya suara serak, gangguan dalam menelan, ataupun kesulitan dalam bernafas kalau yang lebih parah. Sehingga tentunya hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat sekalian, jangan sampai nanti terlambat untuk mendatangi pertolongan kesehatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila keluhannya berhubungan dengan masalah fungsi, hipotiroid ataupun hipertiroid bisa mendatangi ataupun konsultasi ke dokter penyakit dalam hal ini subspesialis endokrin kalau ada. Kemudian apabila keluhannya berupa benjolan di leher tiroid yang ikut bergerak ke atas saat menelan, bisa berkonsultasi dengan dokter bedah tumor ataupun bedah onkologi terdekat. Oke, jadi penyakit dalam yang kekhususan yang bagian endokrin, kalau memang sudah ada tadi, seperti benjolan atau apa, bisa ke bedah onkologi gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses berkah selalu untuk dokter Yadi ya. Amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.